Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang ada di dalam room ini, izinkan saya menyampaikan aksi nyata dengan judul peningkatan kualitas pembelajaran melalui manajemen sistem informasi aktual pembelajaran Mosikola. Saya Maryam UI, Kepala SMA Negeri 2 Limboto dari Provinsi Gorontalo. Aksi nyata ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Konteks penting adalah pada pengelolaan guru dan siswa, terutama dalam memahami bagaimana kebutuhan siswa sehingga kepiawaian seorang kepala sekolah sangat menentukan berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. SMA Negeri 2 Limboto adalah sekolah yang berada di pusat Kabupaten Gorontalo. Kami memiliki jumlah siswa 992 yang ditunjang oleh 51 guru dan tenaga administrasi sekolah sejumlah 13, sehingga total GTK di SMA Negeri 2 Limboto ada sejumlah 64. Saat ini ada 3 tantangan yang kami hadapi. Yang pertama adalah capaian rapot pendidikan kami dari 6 indikator yang ada. 5 indikator dalam kategori baik, tetapi 1 indikator untuk kualitas pembelajaran kami turun dari 62,96 menjadi 62,76. Artinya nilai kualitas pembelajaran kami itu turun 0,18%. Kemudian sebelumnya pengelolaan pembelajaran itu secara manual, otomatis controlling dari manajemen kepemimpinan instruksional itu sangat rendah. Yang ketiga adalah pada poin rapot pendidikan, refleksi pembelajaran untuk indikator praktek inovatif itu kami turun dari nilai sebelumnya, yaitu nilainya 63,05 turun menjadi 59,72. Nah, berdasarkan 3 tantangan yang ada, maka ada beberapa aksi yang dilakukan oleh kami. Yang pertama, aksi ini kami sebut dengan Sistem Informasi Aktual Pembelajaran Mosikola. Mosikola itu adalah bahasa Gorontalo yang artinya siap untuk bersekolah. Akronim dari siap ini yang pertama SI. Sistem informasi ini merupakan fondasi utama di SMA Negeri 2 Limboto. Maka ada 5 hal yang kami lakukan. Yang pertama, kami membentuk tim, kemudian merancang, kemudian monitoring pembelajaran, setelah itu kita evaluasi. Kemudian untuk aktualisasi data ini memuat data siswa dalam hal karakter anak-anak, dalam hal prestasi anak-anak, keterlambatan anak-anak, dan kehadiran anak-anak setiap hari di sekolah. Yang berikut aktual untuk manajemen guru, bagaimana kehadiran guru di kelas, bagaimana pengisian guru dalam hal jurnal pembelajaran. Karena jurnal pembelajaran ini akan connect dengan kinerjanya guru-guru berdasarkan pilihan guru-guru pada 3 kualitas pembelajaran, yaitu metode, manajemen, kemudian dukungan psikologi. Dampak dari kegiatan yang ada, refleksi. Setelah kami melakukan monitoring dengan sistem informasi aktual pembelajaran di sekolah, itu sangat efektif dalam hal memotivasi siswa untuk belajar, kemudian tanggung jawab siswa terbentuk, kemudian kehadiran guru di dalam kelas itu sangat memotivasi siswa untuk hadir tepat waktu di dalam kelas. Kemudian dampak untuk guru. Dampak untuk guru ini adalah dalam hal jurnal harian yang diisi oleh teman-teman guru. Biasanya jurnal itu dalam bentuk manual, tetapi dengan sistem yang kami kembangkan ini, maka jurnal itu akan memuat keseharian guru di kelas yang mengarah pada rapot pendidikan untuk kualitas pembelajaran. Yang berikut terakhir adalah awal mulanya Ibu Bapak, aplikasi ini hanya menyangkut kehadiran siswa dan kehadiran guru. Tetapi setelah itu kami kembangkan, ada pilihan ekstrakurikuler siswa, ada data prestasi siswa, ada pengembangan pengisian jurnal guru yang akan connect dengan kinerja, sehingga kepala sekolah akan mendapatkan kemudahan dalam memeriksa jurnal dari teman-teman guru, karena dia selalu akan connect dengan kinerjanya yang praktek kinerja kepala sekolah. Saat ini praktek ini kami sudah desiminasi ke beberapa sekolah yang ada di Gorontalo. Kemudian kami sudah desiminasikan, sosialisasikan kepada SMA Negeri 1 Bolango Ulu yang merupakan sekolah yang terpencil, tetapi merupakan sekolah penggerak di Provinsi Gorontalo. Kemudian di komunitas belajar kami punya kemitraan komunitas belajar
antar sekolah dengan Sulawesi Tengah, yaitu SMA Negeri 1 Luwu. Jadi ada beberapa sekolah di SMA Provinsi Gorontalo yang mengadopsi manajemen siswanya yang diambil, ada juga beberapa sekolah yang mengambil untuk manajemen guru. Bu, 1 menit lagi, Bu. Iya. 1 menit lagi. Ibu Bapak sekalian, manajemen Siap Musikola telah mengakomodir pengisian jurnal dan kehadiran anak-anak di kelas. Ini akan menjadi fondasi untuk layanan pembelajaran. Dengan mengembangkan platform ini, maka kepala sekolah dan tim memudahkan dalam hal pengelolaan yang menjadi kompetensi profesional dari seorang kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau mau minum dulu, Bu. Udah, Pak. Enggak, oke, baik ya. Saya sudah menawarkan ya, Bu ya. Bu, isi set ya, Bu ya, ini Bu ya. Iya. Ya. Ibu kalau melihat laptop yang baik itu, Iya. Ibu lihatnya di layar titik kamera. Lihat titik kamera. Iya. Kalau itu Ibu di posisi di layar teks Ibu. Iya. Nah, sekarang ketika wawancara Ibu di layar teks kamera, kan ada tuh titik ya di depannya. Iya. Karena ekspresi Ibu itu menentukan juga kualitas. Ya Bu ya. Iya. Kan skala nasional ya Bu ya. Dan Ibu, ya alhamdulillah Ibu dan Mas ini itu tidak semua bisa sampai di sini ya Bu ya. Dan nanti kemungkinan Ibu akan diundang di Jakarta dan bertemu dengan RI 1 bisa dibayangkan Bu ya. Nah, gunakan waktu dengan sebaik mungkin ya. Jawab dulu singkat saja. Dan nanti kalau ada sesuatu yang saya potong, Ibu tinggal menikmati aja terus menjawab yang lain ya. Siap ya Bu? Siap ya. Pak. Ya. Ibu pertama dari ide Ibu terhadap karya itu. Ya. Ibu dari ide karya inovasi ini kategorinya inovasi ya Bu? Kategori inovasi Pak. Ya. Inovasi. Nah Ibu coba memberikan keyakinan ke kami bahwa ini adalah kategori inovasi. Apa coba? Silakan. Ya. Singkat aja Bu ya. Terima kasih. Kenapa kok? Silakan. Iya, terima kasih. Ini kami ambil untuk kategori inovatif karena sebelumnya untuk pengelolaan data di SMA Negeri 2 Limboto itu masih bentuk manual. Untuk controlling pembelajaran itu masih bentuk manual. Maka untuk efisiensi kami lakukan dengan menggunakan aplikasi manajemen Siap Musikola. Ini dulu pernah diuji cobakan? Atau Ibu langsung menguji cobakan di sekolah Ibu? Saya uji cobanya di sekolah saya di tahun 2023. Awalnya kami hanya untuk kehadiran siswa datang dan kehadiran guru. Kemudian kami kembangkan dengan karakter untuk anak-anak. Kami kembangkan juga prestasi anak-anak. Semua prestasi siswa itu ketika kami membuka manajemen sistem informasi aktual pembelajaran Musikola untuk peserta didik, maka dia akan terbuka berapa orang yang berprestasi di SMA Negeri 2 Limboto. Iya, apa dampak untuk peserta didik apa Bu? Iya. Dampak yang kami dapatkan untuk anak-anak yang pertama, anak-anak di SMA Negeri 2 Limboto tingkat disiplinnya meningkat. Yang berikut adalah kepedulian anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengikuti kegiatan dalam tataran untuk prestasi. Itu anak-anak sangat proaktif untuk mengikuti kegiatan yang ada. Baik, cara Ibu untuk mengetahui dampaknya bagaimana? Ya. Dampak yang kami dapatkan adalah yang pertama, rasa tanggung jawab anak-anak itu kami bisa melihatnya pada keseharian anak-anak dan kami bisa memonitor pada aplikasi yang ada. Aplikasi apa Bu? Aplikasi sistem informasi aktual pembelajaran Musikola. Aplikasinya sederhana Pak. Ini linknya kami tautkan di deskripsi grup WhatsApp SMA Negeri 2 Limboto. Kemudian nanti itu bisa, karena ini terbuka untuk seluruh GTK di SMA Negeri 2 Limboto, jadi kami kepala sekolah bisa melihat. Oke. Iya. Ya, siap, cukup. Ibu pernah dapat kesan dari kepala sekolah yang lain terhadap produk Ibu? Iya. Alhamdulillah Pak, ketika kami melakukan sosialisasi kepada teman-teman kepala SMA SLB seprovinsi Gorontalo, ada beberapa sekolah yang ingin mengadopsi, tetapi baru dalam tataran untuk kehadiran guru dan kehadiran siswa. Kalau kami sekarang di SMA Negeri 2 Limboto, kami sudah memasukkan pada tataran pengembangan jurnal, pengembangan kegiatan ekskul, pengembangan prestasi siswa. Ya, Ibu, dari hasil itu, coba jelaskan ke kami apa peningkatan daya saing
sekolah ibu sehingga ibu bisa muncul sebagai wakil dari semua inovatif gitu. Iya. Sobat apa yang membuat? Terima kasih Pak, izin menjawab. Poin penting yang kami dapatkan yang berbeda dengan sekolah yang lainnya, alhamdulillah SMA Negeri 2 Limboto adalah sekolah penggerak di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, SMA Negeri 2 Limboto adalah ikonnya kelompok paduan suara di Provinsi Gorontalo, Pak. Yang ketiga, dalam hal kegiatan pengembangan non-akademik untuk film prestasi SMA Negeri 2 Limboto sudah sampai ke tingkat nasional. Iya, baik Bu, saya tajam lagi pertanyaan saya Bu ya. Yang terkait dengan produk ibu sekarang ini kan sekarang mengunggulkan karya ibu ya, Iya. aplikasi itu. Nah, pertanyaan saya, untuk peningkatan daya saing sekolah itu di sisi mana? Konteksnya terhadap karya ibu yang sekarang ini. Iya, terima kasih. Yang kami dapatkan adalah untuk evaluasi anak-anak dalam hal manajemen siswa, manajemen guru, itu kami ada kemudahan dengan kami menggunakan sistem yang ada. Sekolah kami itu sangat luas Pak, seluas 3 hektar. Kalau kita nanti menggunakan manual itu tidak efisien. Tetapi ketika kami menggunakan aplikasi ini itu sangat memudahkan guru, memudahkan kepala sekolah, memudahkan pengawas yang ada di SMA Negeri 2 Limboto. Memudahkan itu memakan waktu lebih banyak atau malah menjadi lama? Enggak Pak, justru dia efisien Pak. Kalau kita kalau pantauan pembelajaran Pak, misalnya jam pertama, ketika pemantau tata usaha jalan itu masih agak lambat sampai ke ini ke belakang. Ibu nanti kalau ke Jakarta, ibu disuruh mempraktekkan tentang produk ibu siap? Siap Pak. Nanti kalau nggak bisa konsekuensinya apa? Siap Pak, karena ini selalu kami kerjakan. Ini adalah keseharian kami Pak, pengelolaan seorang kepala sekolah. Iya Bu, untuk pengakuan pihak eksternal, pengakuan pihak eksternal yang sudah didapati dari mana? Iya, untuk pihak eksternal saat ini karena kami bekerja sama dengan komunitas orang tua bijak. Kita di SMA Negeri 2 Limboto Pak punya kelompok KOB, komunitas orang tua bijak. Jadi Bapak Ibu orang tua yang mempunyai keahlian pada bidang teknologi itu kami selalu ajak diskusi bagaimana dengan pengembangan aplikasi Siap Musikola di SMA Negeri 2 Limboto. Jadi kami selalu bersanding dengan komunitas orang tua bijak. Bu, kalau itu jawabannya, kalau pertanyaannya bagaimana cara ibu melibatkan orang tua ini, pertanyaan saya bagaimana pengakuan pihak eksternal terkait dengan karya ibu apa gitu. Jadi pihak lain pengakuan ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Kami pengakuannya adalah dengan Kominfo Provinsi Pak. Dengan Dinas Kominfo Provinsi. Karena saat ini setiap tahun Kominfo Provinsi itu adalah punya kerjasama dengan SMA Negeri 2 Limboto. Jadi ketika kami ada kendala dengan sistem yang ada, kami selalu diskusinya dengan Kominfo Provinsi. Itu masih menyangkut bahasa kemitraan. Pengakuan itu begini, misalnya bahwa karya ibu itu diperkenankan untuk didistribusikan ke seluruh sekolah. Karya ibu ternyata sudah diapresiasi untuk tingkat tertentu. Itu pengakuan. Terus karya ibu ternyata sudah digunakan. Itu pengakuan bahwa pihak eksternal itu mengakui bahwa produk itu memang layak untuk ditiru gitu. Ada nggak yang melakukan best practice terhadap ibu? Izin Pak, dengan sekolah lainnya kami sudah dengan SMA yang ada di Provinsi Gorontalo sudah Pak. Ya, jadi berapa sekolah tuh? SMA Negeri 1 Dungalio, sekolah penggerak. Kemudian dengan SMA Negeri 1 Bolango Ulu, itu sekolah penggerak sesama kami angkatan 3. Kemudian SMA Negeri 1 Bone Pantai yang merupakan testimoni kami di dalam video. Saat ini Pak di tahun 2025 di dalam Teknaskah ibu udah dituangkan belum? Ada Pak, kami sudah tuangkan iya. Dalam Teknaskah? Iya. Keterlibatan sudah Pak. Ya ini yang perlu ibu ketahui, ini kan kita memang dari sisi karya nyata ya Bu ya, jangan sampai apa yang tertuang itu senyatanya tidak terlakukan. Itu mohon dijaga itu Bu ya. Siap Pak ya. Karena nanti akan terekspos tuh kalau misalnya ternyata yang ditulis tidak sesuai kondisi, maka nanti akan ada gugatan. Iya. Kami siap kalau digugat. Siap Pak.
Karena itu kami tuangkan di naskah. Kami sudah kemitraan dengan SMA Bolang Ulu sudah Pak, dengan SMA Dungalia juga sudah. Siap ya. Kalau kami sih nggak gugat Bu, yang gugat kan pihak-pihak lain. Kalau kami mengikuti dulu gagasan Ibu yang tulis ya, itu perlu menjadi catatan ya Bu ya. Iya Pak. Nah Ibu selama ini ketika Ibu yakin bahwa ini ada karya Ibu yang baik dibanding yang lain, usaha Ibu untuk melakukan strategi publikasinya seperti apa Bu? Iya, terima kasih Pak. Usaha yang kami lakukan di tingkat sekolah adalah kami memperkuat tim yang ada di sekolah Pak. Kita selalu bekerja berdasarkan tim pengembang yang ada di sekolah. Jadi kami berusaha penuh untuk setiap semester ini kami evaluasi bagaimana nanti pengembangannya ke depan. Apakah ini efektif, yang mana yang akan kami lanjutkan dan yang mana yang akan kami hilangkan. Bu, yang namanya strategi publikasi itu nggak ke dalam. Strategi komunikasi itu lebih juga bicara untuk keluar. Tadi yang Ibu sampaikan baru bicara ke dalam tentang bagaimana mengoreksi sebuah kualitas. Nah, strategi publikasi itu keluar. Apa yang Ibu lakukan? Mempromosikan apa gitu. Terima kasih Pak. Kami mempromosikan sistem yang ada di SMA Negeri 2 Limboto melalui komunitas belajar antar sekolah. Kami punya kemitraan komunitas belajar antar sekolah dengan SMA Negeri 1 Luk, Sulawesi Tengah. Ketika di kegiatan digitalisasi pembelajaran, maka ini yang kami saling mengadopsi. Iya. Bu, saya sarankan nggak cukup ya Bu, kalau cuma di itu ya Bu. Tapi melakukan sosial media yang agak masif, supaya Ibu kan udah di level tingkat provinsi, ya kan? Apalagi nanti sudah di tingkat nasional, entah nggak tahu kapan itu dikategorikan apa 5 apa 10, yang penting Ibu udah tingkat nasional, maka publikasi terus masif ya Bu ya. Siap. Tidak hanya menggunakan harus sosial media berbagai macam. Di bukti karya kami Pak, di bukti karya di PMM, kemudian di medsos di Humas SM di PMM, kemudian di Humas Mandu Limboto, di Facebook. Ya baik, terakhir Bu, nanti teman-teman kami akan juga menanyakan ke Ibu. Ibu, tadi saya menarik yang Ibu sampaikan bahwa ini saya ingin sebuah inovasi itu kan berakhirnya kan dampaknya ke peserta ya Bu? Iya Pak. Ya. Setuju nggak Bu? Setuju Pak, bermuara ke peserta didik. Coba Ibu jelaskan dampak ke pesertanya seperti apa dan dampak ke guru seperti apa? Iya, terima kasih Pak. Dampak yang dirasakan oleh anak didik di SMA Negeri 2 Limboto bukan saja dalam hasil pembelajaran, tetapi pembentukan karakter anak-anak dalam hal tanggung jawab, motivasi anak-anak masuk di dalam kelas, kepedulian anak-anak untuk mengikuti kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 Limboto. Kemudian dampaknya terhadap guru adalah terbentuknya rasa tanggung jawab teman-teman guru untuk berkomitmen bersama, konsisten bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Limboto. Ya, Bu, saya rasa cukup dari saya Bu ya. Terima kasih atas jawaban Ibu. Ini akan dilanjutkan oleh Bu Lucian. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya Bu Mariam, siap Bu. Menarik apa yang Ibu sampaikan didiskusi dengan Pak Ketua Pak Musiono Waspodo. Namun saya menyampaikan bahwa kalau ada PPT singkat, entah itu berapa lembar, menggambarkan alur kondisi sebelum ini Ibu ada ide kondisi sekolahnya dan kemudian prosesnya, kemudian dampaknya, itu lebih keren Bu. Nah, silakan Ibu menjelaskan apa kira-kira yang memotivasi Ibu untuk menciptakan sistem informasi ini, dan kemudian kondisi awal sekolah seperti apa. Pada saat proses berjalan, ini sudah berapa lama, dan kemudian dampaknya tadi sudah diceritakan, namun saya mau mendengar kondisi terukur dampak itu oleh orang tua siswa. Siswa kan bisa terukur. Apakah orang tua siswa itu sudah tahu bahwa apa yang dihasilkan oleh SMA 2 Limboto ini bisa dipantau atau digunakan juga oleh siswa sampai orang tua juga tahu bahwa anaknya seperti ini jam masuknya, absensinya, dan lain sebagainya. Silakan Ibu bercerita singkat. Terima kasih Bu. Sistem informasi aktual pembelajaran Mosikola ini adalah sistem yang dibuat oleh tim manajemen BK bersama tim pengembang yang ada di sekolah bersama kepala sekolah. Ini untuk siswa
adalah memonitoring kehadiran siswa di kelas. Pada pukul 8.00 itu akan nampak pada sistem berapa anak saya yang tidak hadir masing-masing kelas. Kemudian nanti itu akan dikomunikasikan oleh guru bimbingan masing-masing kepada orang tua, sehingga nanti orang tua akan tahu bahwa anaknya sudah sampai di sekolah atau belum. Kemudian iya pada jam istirahat sistem ini kembali dipantau oleh teman-teman BK untuk mengecek ada berapa anak saya lagi yang bolos. Jadi itu disampaikan kepada orang tua. Iya. Pemikiran Ibu untuk menciptakan ini apa kira-kira landasannya, Bu? Apakah ini hasil pemikiran Ibu sendiri atau seperti apa? Iya. Poin penting yang kami inginkan sebagai seorang kepala sekolah adalah bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran dalam hal metode pembelajaran, manajemen kelas, dukungan psikologi, tidak sekedar teori, tetapi itu bisa ada komunikasi timbal balik, ada umpan balik dengan orang tua, karena sesungguhnya kami di sekolah ini adalah pelayan pendidikan, pengguna pendidikan adalah masyarakat. Ya. Baik. Apakah semua guru di sekolah Ibu sudah memanfaatkan aplikasi ini? Semua guru GTK semuanya harus masuk, Bu, karena setiap hari jurnalnya harus diisi. Baik. Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan sebelum memulai untuk memanfaatkan sistem ini? Ya, terima kasih, Bu. Langkah-langkah yang kami lakukan sebelum kita memanfaatkan sistem informasi aktual pembelajaran musikola tahun 2021-2022 itu kami masih sistem manual, Bu. Masih dari ruangan ke ruangan mengecek kehadiran anak-anak. Tetapi start di 2023 kami menggunakan sistem ini. Sistem ini agak ringan karena dia hanya ada pada deskripsi grup SMA Negeri 2 Limboto. Jadi tidak terlalu. Ya. Apakah Pemda mengetahui apa yang Ibu sudah hasilkan? Dinas provinsi sudah, Bu. Kominfo provinsi sudah. Apakah ada klaimnya bahwa ini produk SMA 2 Limboto itu layak dipakai oleh sekolah lain? Ya. Adakah klaim begitu? Hak cipta begitu? Izin, Bu, mohon maaf kami belum sampai pada hak cipta, tetapi setiap kegiatan yang dilakukan oleh dinas provinsi kami mengambil bagian untuk mendesiminasikan ini, karena sesungguhnya kan kepala sekolah itu adalah selalu berkolaborasi. Apa yang baik di SMA Negeri 2 Limboto itu bisa direplikasi, bisa di ATM oleh teman-teman, sehingga itu tidak milik SMA Negeri 2 Limboto. Jadi bisa sama-sama untuk mudah direplikasi oleh teman-teman kepala sekolah. Baik, ini persentase kemajuan dampak itu seperti apa, Bu? Iya. Persentase keberhasilan dari sistem ini? Iya, persentase keberhasilan sistem yang ada 82,5%. Disiplin siswa kami meningkat. Jurnal biasanya guru-guru itu dalam hal mengisi jurnal itu guru-guru agak down. Tetapi dengan panduan mengisi jurnal kami masukkan pada aplikasi itu, guru-guru tinggal mengcopy kembali, kemudian dia kembangkan sendiri. Karena sesungguhnya teman-teman guru itu ada kendala ketika pengisian jurnal yang mengacu pada kualitas pembelajaran yang ada pada rapot pendidikan. Baik. Ya, saya sarankan publikasinya lebih gencar lagi ya, Bu. Tidak cukup di MKKS atau di sekolah penggerak, tetapi lebih keluar lagi, bahkan kalau perlu antar provinsi sampai ke mana saja itu lebih baik, karena kan ini menguji kelayakan daripada sebuah sistem ya, Bu ya. Saya pikir dari saya cukup, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucia. Nanti mungkin akan ditambah lagi oleh Bu Sema yang kekurangan. Silakan Bu Sema. Terima kasih Pak Yono. Halo Ibu, apakah suara saya sudah dengar? Kedengaran, Bu. Baik Ibu, terus semangat ya Bu ya. Ya. Ibu, saya cuma ada satu pertanyaan saja Ibu. Yang pertama itu tadi kan Ibu mengatakan ya bahwa berbagai macam aktivitas yang Ibu lakukan bersama dengan stakeholder ya Bu ya, hubungan dengan tim di industri perkakas seperti itu. Nah, apakah ada hambatan Bu pada saat pelaksanaan tersebut? Ya, terima kasih Bu. Sebuah aplikasi pasti ada hambatannya. Ya, hambatan yang pertama adalah ketika jaringan kurang bagus, maka kami akan kembali ke sistem manual. Jadi kami di SMA Negeri 2 Limboto itu punya teman-teman tim yang manual untuk memproses ini. Kemudian untuk pengisiannya kami membukanya sampai dengan pukul 23.59. Jadi ketika di kelas maka kami kalau bermasalah dengan jaringan itu akan kami buka sampai dengan 23.59.
3,9 setiap hari. Kemudian ini kami evaluasi setiap bulan, apa kendala yang ditemukan oleh guru-guru untuk kita cari solusinya supaya nanti ini akan tetap berkembang terus, tidak akan stagnan. Oke. Baik Ibu, terima kasih karena sudah waktunya dan diceritakan kepada kami. Iya, terima kasih Bu Mariam ya. Iya Pak. Tapi masih ada yang Ibu Iya. tadi telah menyampaikan itu yang paling penting adalah posisi kepala sekolah ya di dalam menggunakan karya-karya inovasinya itu juga jadi sangat penting ya. Iya Pak. Jadi penguatan itu ada yang kurang Ibu di situ Bu. Jadi nanti kalau Ibu perbaiki dalam itu peran selaku kepala sekolah terkait dengan apa program aplikasi yang Ibu kembangkan ya, itu mungkin nanti ditambah karena menjadi karya yang cukup baik Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan pernyataan terakhirnya sampaikan dalam 1 menit aja, silakan Bu. Iya, terima kasih. Insya Allah dengan manajemen sistem informasi aktual pembelajaran Musikola di SMA Negeri 2 Limboto, peningkatan kualitas pembelajaran akan lebih meningkat, berimbas kepada peserta didik, bermuara pada peserta didik, bermuara pada peserta didik. Burung Papua, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Makasih Terima Pak. kasih Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. silakan live ya. Siap Silakan. Pak. Ya. Kok ini ya, dubbing ya? Kok dubbing ya? Ini